Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Islami, saya dari program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya ingin membahas tentang 10 buku dalam penulisan sejarah. Mari disimak. Buku Saksi Mata dikarang oleh Suparto Brata, diterbitkan pada tahun 2002. Buku ini menceritakan tentang seorang anak lelaki bernama Kuntara yang berumur 12 tahun. Di buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana penjajahan Jepang yang sangat kejam terhadap Indonesia. Di buku ini juga menceritakan kekecewaan seorang anak yang sangat menghormati buliknya, dan juga kekecewaan seorang anak terhadap guru yang sangat ia hormati dan ia segani karena melakukan perbuatan yang sangat mengecewakan. Buku ini bersifat novel dan sangat cocok untuk dibaca, terutama untuk melihat kembali ke masa lalu bagaimana penderitaan bangsa Indonesia pada saat itu. Kemudian buku selanjutnya yaitu Sejarah Tuhan. Sejarah Tuhan adalah kajian lengkap tentang Tuhan yang paling populer sejak pertama kali dipublikasikan pada dekade terakhir abad ke-20. Ditulis oleh Karen Armstrong, komentator masalah agama terkemuka asal Inggris. Buku ini mengajak sejarah persepsi dan pengalaman manusia tentang Tuhan sejak zaman Nabi Ibrahim hingga masa kini. Selain memerinci sejarah 3 agama monoteistik yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, buku ini juga menampilkan tradisi Buddha, Hindu, dan Konfusius evolusi keyakinan manusia tentang Tuhan. Kemudian selanjutnya tentang sejarah dunia yang disembunyikan. Buku ini ditulis oleh Jonathan Blake. Di dalam buku ini, Jonathan Blake mengupas secara tajam penelusuran yang brilian tentang misteri sejarah dunia, dari mitologi Yunani dan Mesir kuno sampai dengan cerita rakyat Yahudi, kultur Kristiani sampai Freemason. Kemudian dari Ihwal Muhammad atau Wahyunya Muhammad hingga legenda 1001 malam. Jonathan menunjukkan bahwa pengetahuan sejarah yang terlanjur perlu dipikirkan kembali secara revolusioner dengan pengetahuan alternatif ihwal sejarah dunia selama lebih dari 3.000 tahun. Nah, dari buku ini membuat kita mempertanyakan kembali segala sesuatu yang telah kita pelajari kepada kita dan bagaimana pengetahuan baru yang diungkapkan sang penulis benar-benar akan membuka dan mencerahkan pengetahuan kita. Kemudian buku tentang sejarah umat manusia. Buku ini yaitu buku karya Hendrik van Loo, diterbitkan pada tahun 1521 dan menerima penghargaan pada tahun 1922. Buku ini sudah dimutakhirkan isinya hingga ke arah sosial media oleh Robert Sullivan, seorang penulis sejarah, sehingga menjadi sebuah buku sejarah manusia terlengkap dari sisi lini masa, namun tetap sederhana dan menyenangkan untuk dibaca semua orang dan semua usia. Kemudian selanjutnya tentang The War Until Yesterday. Buku ini karya Jared Diamond. Buku ini pertama kali diterbitkan di Inggris pada tahun 2012. Buku ini membahas tentang dunia modern yang kita alami sekarang baru berlangsung sebentar dalam sejarah manusia. Sebelumnya, selama jutaan tahun manusia hidup dalam dunia kemarin, yang kini masih tersisa di masyarakat-masyarakat tradisional. Di dalam buku ini diceritakan tentang peradaban antara dunia hari ini dan dunia kemarin, membuat kita lebih menghargai peradaban modern, sekaligus menunjukkan lagi cara kerja bijak yang ditemukan masyarakat tradisional namun telah kita lupakan. Kemudian Api Sejarah yang dikarang oleh Ahmad Mansur Surya pada tahun 2014. Di dalam buku ini menginfokan bahwa Islam mempunyai peran yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Penulisnya ingin mencoba menjelaskan tentang pengaruh Islam dan ulama dalam masa-masa sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Namun akan terlalu berlebihan jika menuding buku ini hanya menunjukkan peran satu golongan, sebab buku ini mengajak kita untuk bersedia mengoreksi dan meletakkan fakta-fakta yang belum terungkap secara proporsional. Secara garis besar, buku ini dibagi dalam beberapa sub pembahasan berdasarkan pembabakan waktu, yaitu sejarah pembahasan tersebut dikelompokkan dalam 4 bab, yaitu pengaruh kebangkitan Islam di Indonesia, masuk dan perkembangan agama Islam Nusantara, dan peran kekuasaan politik Islam melawan imperialisme Barat. Kemudian Max Havelaar. Buku ini adalah buku yang ditulis oleh multitatuli yang juga dikenal dengan nama Edward Dawes Dekker, nama yang tak asing bagi siswa sekolah. Di buku ini menceritakan dengan jelas dan lantang membeberkan nasib buruk rakyat yang dijajah dan bagaimana
sistem tanam paksa yang menindas kaum Bumi Putra di daerah Lebak, Banten. Karyanya ini yang diakui sebagai bagian dari karya sastra dunia di salah satu bagian yang membuat drama tentang sejarah dan adinda yang sangat menyentuh hati pembaca sehingga seringkali dikutip dan menjadi topik untuk dipentaskan di panggung. Kemudian tentang Thomas Jefferson Quran. Dalam buku kontroversial ini yang ditulis oleh Dennis Spelberg yang menceritakan bahwa Thomas Jefferson tertarik dengan ide-ide pencerahan perihal toleransi Muslim untuk menciptakan landasan praktis pemerintahan mereka. Nah, yang diperdebatkan dalam hal ini kaum Muslim yang kala itu bahkan tak diketahui eksistensinya dan menjadi batas imajinasi terjauh bagi pluralisme agama mereka dan juga menjaga kaum Yahudi dan Katolik sebagai minoritas sebenarnya. Kemudian buku selanjutnya yaitu buku dari penjara ke penjara. Buku ini ditulis oleh Tan Malaka sendiri yang mana didorong oleh teman-temannya maupun di luar ataupun di dalam penjara untuk menciptakan buku ini. Di dalam buku ini tertulis bertujuan agar pengalaman-pengalaman yang sudah didapat oleh beliau dapat dijadikan pelajaran bagi pahlawan kemerdekaan sekarang atau di masa depan. Pengalaman-pengalaman beliau ini ditulis sejak berada di penjara, di mana saat itu beliau mendapatkan sel yang sangat sunyi. Dan selanjutnya buku yang terakhir yaitu Maulawi Ceylan, penjaga terakhir Soekarno. Di dalam buku ini bercerita tentang pengalaman Maulawi Ceylan sebagai penjaga fisik Presiden Soekarno. Sejarawan Asfi Warman dan teman-teman menuturkan semangat perjuangan Maulawi Ceylan sedari remaja untuk membela tanah air sebagai penjaga Republik, juga menjadi penjaga Presiden agar terluput dari fitnah sejarah yang dilontarkan pada masa rezim penguasa Orde Baru. Nah, itulah tadi pembahasan dari 10 buku tentang sejarah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan jika ada kekurangan saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.